Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang sungguh sangat mengasihi kita, mengaruniakan pengharapan kekal dan penghiburan abadi bagi kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Benar, anugerah Tuhan selalu sempurna menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami dianugerahkan untuk hidup yang kekal, dan juga pada saat ini kami diberikan hari yang baru untuk kami jalani. Biarlah penyertaan Tuhan dapat menjadi bagian kami ya Tuhan. Kenikmatan di dalam Engkau menjadi bagian kami. Mengawali semuanya ini ya Tuhan Yesus, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan, mendasari semua apa yang akan kami jalani di hari ini. Biarlah Roh Allah yang mengajari kami, mengingatkan kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan dapat menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Tema renung kita pada hari ini adalah hidup penuh pengharapan, bersumber dari 1 Petrus pasalnya yang pertama di ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam dunia transportasi, pernahkah kita mendengar istilah first mile dan last mile? Menurut apa yang saya lihat, first mile ini menjelaskan seseorang yang berjalan dari awal ke tempat transportasi massal. Dan last mile adalah dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuannya. Kita sebagai orang Kristen, hidup kita itu merupakan suatu perjalanan. Kita dimulai dengan kita percaya kepada Yesus, sampai kepada akhir kita memperoleh kehidupan kekal yang mulia. Dan saya mau sebutkan bahwa first mile kita adalah dimulai dengan percaya kepada Yesus, dan kita menjadi atau lahir baru menjadi manusia baru. Sebagai orang yang berjalan dalam pengharapan untuk memperoleh kemuliaan Tuhan, kita mempunyai pengharapan antara, pengharapan selah. Misalnya, kehidupan yang diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia, atau anak-anak yang berhasil. Memang kalau kita mempelajari bahwa pengharapan ini jadi sesuatu yang sungguh sangat penting. Orang yang tidak memiliki pengharapan, dia menghadapi masalah yang cukup serius. Mengapa? Sebab jika tidak punya pengharapan, dia tidak punya arah hidup, tidak punya semangat, bahkan mudah sekali putus asa. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan dan kita sungguh bersyukur sebagai orang Kristen bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita bisa memiliki pengharapan? Sebab Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita menerima janji-janji dari Tuhan. Injil diberitakan, atau saat-saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menerima janji-janji Tuhan. Dan kita punya Allah yang sungguh luar biasa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan itu, kita disebut sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Allah yang sanggup untuk mengadakan semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, dalam Roma pasalnya yang ke-15, di ayatnya yang ke-13, saya ingin bacakan. Roma 15 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan begini, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita melihat di sini bahwa kita bukan hanya memiliki pengharapan, punya pengharapan, penuh pengharapan, tapi di sini dikatakan bahwa kita berlimpah-limpah pengharapan. Jadi bukan hanya satu, dua pengharapan. Terima kemuliaan sorga nanti, tetapi selama masa hidup kita, dari kita lahir kembali sebagai manusia baru sampai akhir hidup kita, kita memiliki pengharapan-pengharapan. Sebut saja pengharapan-pengharapan atas kehidupan yang sehat, bahagia, kemudian pekerjaan yang berjalan dengan baik, usaha bertumbuh dan berkembang, dan begitu banyak pengharapan-pengharapan itu. Dan itu bagian dari limpahnya pengharapan yang Allah karuniakan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana respon kita menyikapi pengharapan yang Tuhan karuniakan atas hidup kita? Saya ingin bacakan di dalam 2 Korintus pasal 3 di ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi sikap kita, respon kita terhadap pengharapan yang berlimpah-limpah itu adalah kita berusaha dengan penuh keberanian untuk dapat mewujudkan akan pengharapan-pengharapan itu. Kita berusaha, jangan takut, jangan mudah putus asa, berjuang sedemikian rupa untuk dapat mewujudkannya. Dan percayalah seperti saya sebutkan tadi, bahwa kita punya Allah yang sanggup mengadakan semuanya. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus juga disebutkan di sana bahwa Roh Kudus sebagai jaminan hidup kita. Kita punya pengharapan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang menjamin untuk supaya semuanya itu menjadi kenyataan. Haleluya. Kalau seandainya kita sudah berusaha, sudah berjuang sedemikian rupa, tetapi tidak menjadi kenyataan, ingatlah di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita di dalam Yesus penuh pengharapan, bahkan disebutkan berlimpah-limpah pengharapan itu. Mari kita berjuang, berusaha dengan penuh keberanian, jangan ada ketakutan untuk dapat mewujudkan semuanya itu. Amin. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau menganugerahkan pengharapan itu dalam hidup kami. Pengharapan itu penuh dan berlimpah-limpah. Biarlah Roh Kudus yang menolong hidup kami, memampukan kami untuk dapat mewujudkan segala pengharapan itu sampai titik kesempurnaan dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.